Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Neurotrauma Textbook Reading Marathon. Selamat datang kepada Dr. Teddy, dokter spesialis bedah saraf konsultan, yang telah menginisiasi acara Neurotrauma Textbook Reading pada hari ini. Neurotrauma Textbook Reading merupakan dan juga Divisi Neurotrauma Departemen Ilmu Bedah Saraf RSUD Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Pada hari ini, saya Zia Maula Fadullah akan memandu terkait dengan pembacaan Neurotrauma Textbook Reading pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Raisul Ma'arif dan Dr. Yusriandi yang akan membahas terkait dengan Section 4, Localized Neurological Disease and its Management, dibagi menjadi dua di Part 1 and Part 2 dari buku Lindsay Neuroanatomy. Kepada Dr. Raisul dan Dr. Yusriandi, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Dr. Zia Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya pada malam hari ini untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas ujian sastra anestesi. Kami akan membacakan beberapa chapter dari buku Jafet Siddiqui tentang neuroanestesia and neurocritical care. Pada malam hari ini saya akan membacakan satu chapter dan dilanjutkan oleh Dr. Hasan yang juga akan membacakan satu chapter dari buku Jafet Siddiqui. Izinkan saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat, moderator? Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mulai untuk mempresentasikan satu chapter pada buku Jafet Siddiqui, yaitu ini chapter 3 yang berjudul Neuroimaging and Neurosurgical Intensive Care Unit Patient. Adapun abstrak dari chapter ini adalah pasien-pasien bedah saraf yang dirawat di unit intensif atau ICU, yang dimana kadang kita tidak bisa mengevaluasi klinis atau menganamnesis pasien yang dalam kondisi tidak sadar, kemudian juga evaluasi klinis yang terbatas, maka imaging itu adalah suatu pemeriksaan vital atau pemeriksaan penting untuk mengkonfirmasi suatu patologi dan untuk memulai treatment pada pasien-pasien di ICU, pasien bedah saraf di ICU. Semua modalitas dari imaging, baik itu X-ray, kemudian CT scan, magnetic resonance imaging atau MRI, ultrasound itu dapat digunakan dan dipilih untuk mengevaluasi pasien-pasien di neurocritical care sesuai dengan indikasinya. Adapun X-ray, X-ray skull and spine itu dapat digunakan untuk melihat adanya suatu patologi, terutama pada patologi tulang. Di sini dijelaskan bahwa klasifikasi yang bisa digunakan untuk X-ray skull and spine, ini contohnya yang skull, yaitu klasifikasi atau jenis dari patologi fraktur. Yang bisa dilihat yang pertama adalah fraktur linear, yang mana dengan karakteristik dia harus garis pada X-ray tersebut harus dibedakan dengan groove dari pembuluh darah atau groove dari sutura, yang mana biasanya garis fraktur yang tidak sesuai dengan lokasi anatomi dari vessel groove atau sutural line itu mengindikasikan adanya suatu fraktur linear. Dan itu biasanya berhubungan dengan patologi yang ada di bawah skull, yaitu berupa epidural hematoma ataupun subdural hematoma.
Dan yang berikutnya yaitu depressed skull fracture. Ini juga bisa dievaluasi dengan skull X-ray, tapi yang terbaik tentunya dievaluasi pada pemeriksaan CT scan bone window. Di mana ketika ada depresi atau impresi lebih besar dari ketebalan tulang, sekitar 8-10 mm, dia dapat memberikan gambaran sesuatu yang disebut dengan double contour sign. Nah, kita juga dapat mengevaluasi diastatic fracture, yang mana diastatic fracture ini dapat kita lihat pada skull X-ray, yaitu berupa gambaran pelebaran pada suture line. Dan kita juga dapat mengevaluasi growing fracture, yang mana growing fracture ini pelebaran pada fracture yang berhubungan dengan adanya tearing dari dura. Dan ini dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan imaging berulang, dan biasanya jarang terlihat pada pasien-pasien pediatri dibandingkan pada pasien-pasien usia tua. Kenapa? Karena pada pediatri suturanya itu cenderung masih terbuka. Kita juga dapat melihat adanya suatu pingpong fracture, yang mana ini sering kali terlihat pada trauma pasien-pasien dengan usia newborn, dan biasanya non-surgical terapi itu menjadi pilihan kecuali ada indikasi atau tujuan kosmetik. Adapun plain film imaging view yang biasa digunakan untuk spine, yaitu dapat berupa lateral cervical. Pada lateral cervical kita dapat melihat kontur dari anterior posterior marginal line, spinolaminar line, dan posterior spinous line. Ini harus dilihat alignment-nya apakah dia align atau tidak. Ini sering kita gunakan juga di IGD atau instalasi gawat darurat, dan ini juga bisa digunakan pada perawatan pasien di ICU ketika kita ingin melakukan evaluasi. Kemudian juga dilihat adanya fanning dari processus spinosus, adanya prevertebral soft tissue swelling. Habis itu bisa juga kita lihat atlantodental interval yang berukuran normal 2,5 sampai 3 mm pada orang dewasa. Dapat juga kita lihat normal lordotic curvatura pada cervical span atau loss of vertebral height, fracture line, dan disc height. Kemudian kita juga dapat melihat gambaran anterior posterior, yang mana ini biasanya digunakan untuk suatu lesi berupa rotasi atau kompresi. Dan kita juga bisa menggunakan pemeriksaan yang mungkin di sini jarang dilakukan dan juga pasiennya juga jarang ditemukan, yaitu pemeriksaan open mouth odontoid. Ini kita minta ketika kita curiga adanya fraktur pada odontoid di cervical C2. Evaluasi dari odontoid fracture atau occipito-atlantar joint, di mana lateral mass itu overhang terhadap C1 dan C2 harusnya tidak lebih dari 7 mm. Kita juga melihat atlanto-axial alignment. Kemudian pada pemeriksaan spine X-ray, kita juga bisa mengorder pemeriksaan oblique anterior posterior dan lateral view untuk melihat neural foramina, lamina, dan pedicle, dan menilai angulasi yang disebabkan oleh kompresi atau burst fracture. Kita juga bisa mengorder berupa oblique untuk melihat pedicle, lamina, facet joint, dan pars interarticularis, serta untuk merule out adanya spondylolysis. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan CT scan yang bisa kita lakukan di neurocritical care. Ini pemeriksaan yang cukup sering dilakukan, terutama dalam merawat pasien bedah saraf di ICU, dan yang sering kita lakukan juga di ICU Sutomo, yang mana ini adalah suatu imaging tools yang sangat baik dan cepat pemeriksaannya untuk menilai adanya patologi pada tulang, bone, atau perdarahan, atau struktur-struktur yang mengalami kalsifikasi. Di mana atenuasi dari gambaran CT scan ini itu menunjukkan dari kepadatan densitas elektronnya. Jadi semakin dia putih itu semakin padat densitasnya, dan semakin hitam itu semakin longgar densitasnya. Ini adalah pemeriksaan yang baik untuk initial assessment pada pasien-pasien head injury or brain injury, pada pasien yang mengalami neurological deficit, terutama yang sifatnya akut, kemudian pada pasien yang tidak dapat segera menjalani pemeriksaan MRI, karena seperti yang kita tahu bahwa pemeriksaan MRI ini memerlukan waktu untuk melakukan pemeriksaannya dan cenderung lebih lama dan lebih mahal dibandingkan pemeriksaan CT scan. Adapun CT scan sendiri
itu diukur dalam satuan Hounsfield unit, yang mana Hounsfield unit atau HU-nya itu berkisar paling rendah 1.000 dan paling tinggi 4.000. Yang mana kalau dia menuju ke minus 1.000 itu memberikan gambaran dark atau sering kita sebut dengan hyperdense, dan kalau dia 4.000 itu tentu semakin mengarah ke 4.000 semakin terang atau semakin menyengat, itu yang kita sebut dengan hyperdense. Adapun ini urutan dari jaringan yang biasanya kita temukan dari yang paling paling hipodense sampai yang hyperdense, yaitu udara, lemak, kemudian air, habis itu CSF, kemudian brain tissue, subacute blood, liquid blood, clot blood, bone, kemudian kontras dan metals. Jadi yang kita lihat bahwa yang biasa kita lihat kita membedakan antara subacute blood atau liquid blood dengan brain tissue serta dengan bone yang biasa kita periksa. Kita dapat melihat adanya EDH, SDH, ICH, kemudian SAH, kemudian patologi pada tumor yang mana sering kita berikan kontras, dia kontras enhance atau menyengat kontras. CT scan ini adalah suatu pemeriksaan yang mana dapat kita gunakan pada pasien-pasien dengan atau mengevaluasi neurologis pada pasien dengan kompromis terhadap sedasi atau medikasi, yang mana pada pemeriksaan CT scan ini kita dapat melihat tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti hilangnya sulcus, gambaran sulcus, terkompresi atau terdistorsinya sistem ventricle di otak, kemudian hilangnya gambaran ventricle 3 dan 4, kemudian hilangnya gambaran cisterna akibat kompresi dan midline shift. Semuanya dapat kita lihat pada hasil pemeriksaan CT scan. Nah, ini juga dapat kita lihat pada pemeriksaan CT scan, yaitu berupa tipe-tipe herniasi yang dijelaskan di Japsidiki. Ini ada 5 jenis herniasi: subvaksin, central transsensorial, unkal, upward, dan tonsillar. Subvaksin yang seperti kita ketahui bahwa ini adalah herniasi di mana terjadi shifting dari gyrus cingulate di bawah dari falx cerebri. Jadi cingulate gyrus itu yang terkompresi dari sisi lateral, dia akan terdorong dan masuk ke ruang potensial atau ruang yang ada di bawah dari falx cerebri. Dan kalau itu terjadi, yang kita sebut dengan subvaksin herniasi. Kemudian central transsensorial, seperti yang kita ketahui bahwa tentorium cerebri dengan incisura tentorii-nya itu merupakan celah yang ada di dalam otak yang ketika terjadi tekanan di atas atau di supratentorial, maka struktur-struktur di supratentorial itu akan tertekan dan didorong untuk masuk ke dalam incisura tentorii. Dan ini kalau terjadi tentu saja akan mengakibatkan force pada diencephalon di sisi-sisi incisura, obliterasi dari quadrigeminal dan perimesencephalic system. Dan ini kalau terjadi atau proses terjadi impending herniasi, tentunya akan sangat berbahaya bagi pasien. Kemudian herniasi yang lain juga yaitu herniasi unkal, yang mana unkal ini merupakan suatu struktur di medial temporal lobule, yang mana itu adalah struktur yang disebut dengan uncus, dan di sekitarnya juga ada hipokampal gyrus dan parahipokampal gyrus, yang mana ketika terjadi efek massa pada sisi lateral dari temporal gyrus, itu akan mendorong uncus masuk ke dalam tentorial dan akan terjadi herniasi unkal. Kemudian ada juga yang dikenal dengan upward herniation. Upward herniation adalah ketika struktur di infratentorial seperti cerebral premis itu ascend atau terdorong naik ke atas menuju tentorium akibat patologi-patologi yang ada di infratentorial, seperti hidrocephalus yang terjadi akibat kompresi pada aqueduct Sylvius dan quadrigeminal system. Kemudian berikutnya ada tonsillar herniasi. Tonsil ini adalah suatu struktur pada cerebellum di bagian kaudalnya, di mana kalau terjadi efek massa yang menekan cerebellum ke sisi bawah, itu akan mengakibatkan tonsil cerebellum masuk ke dalam foramen magnum. Nah, yang di sini akan terjadi suatu patologi yang disebut dengan tonsillar herniation. Karakteristik dari pemeriksaan CT scan yang berupa perdarahan, tadi yang sudah saya singgung di awal juga,
itu dapat kita lihat adanya epidural hematoma yang dapat memberikan gambaran reconvex or lentiform appearance, yang mana juga bisa diikuti adanya underlying fracture yang mengakibatkan terjadinya EDH ini. Kemudian juga dapat kita lihat adanya subdural hematoma yang mana perdarahan ini terletak di antara ruang subdural yang memberikan gambaran crescent shape di antara otak dan dura. Ini dapat bersifat akut yang memberikan gambaran hyperdense, subakut nearly isodense, ataupun kronik yang hipodense. Area hypodensity pada gambaran akut itu mengindikasikan adanya active bleeding pada subdural hematoma. Dan area kalsifikasi atau gambaran hyperdense yang mendekati tulang itu dapat kita temukan juga pada gambaran kronik subdural hematoma. Berikutnya yaitu patologi perdarahan berupa subarachnoid hemorrhage, di mana ini biasanya disebabkan oleh suatu rupture-nya aneurisma atau juga bisa disebabkan oleh traumatik SAH, yang mana darah mengisi pada sistem dan sulci. Kemudian kita juga dapat melihat adanya intracerebral hemorrhage, di mana terjadi akumulasi darah dan bekuan darah di dalam brain parenchyma, baik itu di putamen, caudet, cerebellum, brainstem, yang mana memberikan gambaran berupa gambaran hyperdense. Adapun pada spine CT scan pada pemeriksaan spine itu juga merupakan suatu pemeriksaan atau modalitas yang penting untuk mengevaluasi spine fracture dan mengidentifikasi adanya unstable fracture. Pada pemeriksaan mid dan lower cervical spine, ada berbagai macam kriteria untuk menentukan suatu fraktur pada spine itu stable atau unstable. Yang dicontohkan di Japet Siddiqui, misalnya pada pemeriksaan sagittal plane, itu didapatkan displacement lebih dari 3,5 mm atau sekitar 20%, dan atau itu terdapat sagittal plane angulasi lebih dari 11 derajat. Dan kita juga dapat melihat pada pemeriksaan fleksi ekstensi untuk menilai apakah adanya displacement lebih dari 3,5 mm atau sekitar 20%, dan pada pemeriksaan sagittal plane itu lebih dari 20 derajat terjadinya rotasi pada sagittal plane. Pasien mungkin juga memerlukan pemeriksaan MRI scan atau MRI scan pada pasien dengan patologi cervical spine ketika kita tidak menemukan adanya patologi pada tulang, tetapi terdapat klinis kelainan pada medula spinalis. CT scan itu berguna tadi untuk mengevaluasi adanya patologi pada tulang dan alignment pada tulang. Kita juga dapat melihat adanya canal stenosis, suatu proses degenerasi, spontaneous hemorrhage, kemudian lesi pada tulang, fraktur patologis, traumatik fraktur, subluxasi, dan kita juga dapat menggunakannya sebagai suatu modalitas untuk melakukan planning surgical approach dan instrumentasi sebelum dilakukan operasi pada pasien. Kemudian CT scan dengan kontras pada spine itu biasanya dilakukan untuk mengevaluasi adanya suatu proses infeksi seperti TB spine, osteomyelitis, dan tumor. Nah, reformasi dari CT scan, sekarang kita mengenal adanya CTA atau CT angiografi, yang mana CTA ini biasanya digunakan untuk menilai atau melakukan studi pada vaskular atau pembuluh darah, baik itu pada pembuluh darah yang ada di otak ataupun yang ada di spine. Nah, CTA ini tentunya kita lakukan untuk mendiagnosis adanya arterial dissection, acute stroke, ataupun aneurism. Tapi jangan lupa bahwa CTA ini adalah studi ekstraluminal yang mana kita dapat melihat patologi dan bentuk pembuluh darah dari luar. Sedangkan kalau untuk melihat bentuk pembuluh darah dari dalam dan patensi lumen itu digunakan pemeriksaan digital subtraction angiografi. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan MRI yang juga rutin tapi tidak serutin CT scan, dilakukan pada pasien-pasien di neurocritical care. MRI ini berdasarkan dari karakteristik relaksasi dari perbedaan proton pada perbedaan dari berbagai macam chemical state, yang mana nanti dibagi beberapa sequence. Ini contohnya pada sequence T1 weighted image, yang mana echo time-nya itu kurang dari 50 milisecond, kemudian repetition time-nya kurang dari 1000 milisecond. Ini pada T1 weighted kita dapat menilai adanya suatu intensitas dari gambaran MRI yang kita kenal dengan hypointensity, isointensity, dan hyperintensity,
HEVO ini semakin hitam, iso ini mendekati dengan parenkim atau sama dengan parenkim, sedangkan hyperintens ini putih gambarannya. Nah, ini from dark to bright. Jadi pada MRI tentu saja gambarnya berbeda dengan CT scan, karena pada CT scan tadi kita tahu bahwa basic dari gambaran image itu adalah kepadatan, sedangkan pada MRI itu adalah karakteristik dari protonnya setelah dipaparkan dengan medan magnet. Sehingga pada T1 weighted itu didapatkan pada bone itu justru dia hypointense, kalsium hypointense, semakin ke kanan ini semakin hyperintense. Di sini ada white matter, fat, melanin, blood yang memberikan gambaran hyperintense pada T1 weighted. Kemudian most patologi yang terlihat pada T1 weighted itu biasanya hypointense atau low signal, kecuali dia diberikan kontras gadolinium. Jadi kontrasnya MRI itu dipakai gadolinium, yang mana ketika kita berikan dia akan beberapa patologi akan memberikan kontras enhance atau penyengatan pada kontras, yang mana akan mudah dilihat pada pemeriksaan T1 weighted image. Dengan pada pemeriksaan T2 itu time echo-nya lebih dari 80, kemudian repetition time-nya lebih dari 2000, yang mana memberikan gambaran gelap ke terang itu urutannya berupa fat, bone, white matter, gray matter, CSF, plasma, dan water atau air. Yang mana biasanya mudahnya adalah kita dapat melihat gambaran LCS pada brain itu dilihat sangat jelas pada T2, karena gambaran CSF itu akan memberikan gambaran hyperintensity. Dan kita juga dapat melihat gambaran edema dan gambaran-gambaran patologi yang mana dia memberikan gambaran hyperintens pada T2. Pemberian kontras gadolinium itu pada T2 weighted image sequence itu tidak terlalu bermakna, karena kontras enhance-nya akan tertutupi oleh intensitas dari signal gambaran cairan. Nah, ini good untuk mendeteksi adanya area edema, inflamasi, dan air. Kemudian kita kenal juga sequence DWI atau diffusion weighted image. Ini berdasarkan dari gerakan air di dalam jaringan, yang mana kita dapat melihat gambaran restricted diffusion yang terlihat di intracellular edema yang berhubungan dengan swelling atau edema dari sel, atau area yang infak. Kan kalau area infak itu tentu saja dia akan terjadi edema sitotoksik. Nah, itu akan bagus terlihat pada diffusion weighted image. Biasanya pada infak-infak yang belum terlihat pada gambaran CT scan. Contohnya infak kurang dari 12 jam kan biasanya kita CT belum terlihat. Nah, kalau kita lakukan MRI, terutama pada sequence ini, itu akan terlihat. Kemudian yang berikutnya juga dapat dilakukan pemeriksaan perfusion weighted image, yang mana ini dilakukan bolus gadolinium untuk melihat suatu infak pada mikrosirkulasi di dalam otak. Ini biasanya dikombinasikan dengan pemeriksaan diffuse weighted image untuk mendeskripsikan area iskemik dan area penumbra dari gambaran MRI tersebut. Adapun protokol MRI atau sequence yang lain yang dapat dilakukan berupa fast fine echo, gradient echo, atau kemudian dapat kita lakukan juga fluid attenuated inversion recovery image atau FLAIR yang biasanya kita sebut kita periksa juga di Sutomo. Kemudian dapat kita lakukan juga short T1 inversion recovery atau STIR dan proton density. Nah, ini ringkasannya tadi dalam bentuk tabel, di mana ada perbedaan pada T1 and T2 dan T1 with gadolinium, dan gambaran hemorrhagic pada MRI itu pada hemorrhagic yang bersifat akut, T1 itu dia memberikan gambaran isointens, sedangkan T2 hypointens. Sedangkan subakut, T1 dia hyperintens, T2 hyperintens. Yang kronik, T1 dia hypointens, yang T2 dia hypointens. Nah, MRI dan kondisi klinik pada otak itu adalah suatu pemeriksaan yang bagus untuk mengevaluasi berupa jaringan soft tissue, kemudian lesi pada fossa posterior, lesi yang kecil kayak infak tadi, kemudian adanya kejang yang berhubungan dengan patologi di otak seperti ukuran hipokampus atau hipokampal sklerosis, itu bisa dilihat pada pemeriksaan MRI ini. Kemudian masih dapat diterima untuk melakukan evaluasi pada acute bleeding pada otak atau pada evaluasi, atau beberapa juga dapat dilakukan evaluasi tulang.
Kemudian pada pasien-pasien yang menggunakan active pacemaker atau diketahui menggunakan lab sustaining ferromagnetic implant, yang mana ini dapat terganggu pada pemeriksaan ketika kita paparkan pasien dengan menggunakan medan magnet yang kuat seperti pada MRI. Jadi harus ditanyakan ketika pasien akan melakukan MRI hal-hal terkait dengan ini. Adapun gunshot atau peluru itu tidak bersifat ferromagnetik, kecuali peluru itu memecah steel jacket bulletnya, kemudian terjadi pecahan itu ikut masuk. Nah, itu baru dia berpengaruh pada pemeriksaan MRI. MRI pada otak itu adalah suatu kondisi yang digunakan untuk menilai patologi seperti demyelinating disease, kemudian degenerative disease, adanya edema, infark, kemudian membedakan antara old dan new stroke, jadi stroke lama dengan stroke yang baru. Kemudian juga dapat digunakan untuk melihat adanya diffuse axonal injury yang disebabkan oleh adanya shearing, rotation atau akselerasi deselerasi yang terlihat pada junctional gait and white matter, corpus callosum, dorsolateral aspect dari upper brainstem, kemudian midbrain, dan beberapa juga pada pons. Juga dapat melihat adanya orbital compartment syndrome. Sedangkan kontras MRI biasanya digunakan untuk mengevaluasi adanya tumor, infeksi, inflamasi pada nervus, dan residual tumor. Adapun MRI pada spine itu juga sangat berguna untuk mengevaluasi soft tissue, terutama mengevaluasi adanya herniasi dari diskus atau herniasi nucleus pulposus, kemudian adanya impingement dari nerve root, adanya congenital anomali pada spine, kemudian ligamentous injury, spinal cord injury, spinal cord hemorrhage, yang semuanya ini mungkin sulit dievaluasi pada pemeriksaan CT scan dan akan dilakukan evaluasi pada pemeriksaan MRI. Adapun kontras MRI, kontras dan non-kontras MRI juga dapat mengevaluasi patologi pada spine seperti tumor, termasuk metastase, kemudian infeksi, termasuk paravertebral lesion, pistol, kemudian tumor removal, kemudian post operative infection. MRI dan kondisi klinis lain yang bisa dievaluasi yaitu seperti peripheral nerve injury, kemudian MRI juga mempunyai suatu pemeriksaan khusus untuk studi pembuluh darah yaitu MRA, magnetic resonance angiography, yang mana ini dapat dilakukan untuk menilai adanya patologi pada vascular anatomy seperti carotid cavernosa fistel, vascular malformasi, termasuk aneurisma dan AVM. Pemeriksaan MRA itu dapat dilakukan ketika CTA tidak dapat dilakukan atau ada kontraindikasi. Pemeriksaan radiologi pada neurocritical unit intinya adalah suatu pemeriksaan untuk mengevaluasi dari otak dan spinal cord yang mana tidak dapat dilihat secara direct pada pasien-pasien di neurocritical care. Jadi kembali lagi bahwa ini tetap suatu pemeriksaan penunjang, yang utama tetap pemeriksaan klinis, tapi ketika klinis itu terdapat keraguan atau terdapat differential diagnosis untuk menegakkan diagnosis yang sebenarnya dan menyingkirkan diagnosis lain, maka dapat kita lakukan order dari atau pemeriksaan dari radiologi yang tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian ini juga pemeriksaan yang bisa menilai detail dari penyakit dan menentukan treatment selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang klinisi. Nah, pemeriksaan ini tentunya memerlukan kemampuan dari seorang klinisi untuk menilai kondisi klinisnya secara utuh sebelum menentukan pemeriksaan radiologis apa yang cocok bagi pasien yang dirawat, terutama pasien di neurocritical care ini. Mungkin demikian dari saya untuk chapter 3 dari JAP Sidiki. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Yusriandi atas penjelasannya. Dilanjutkan dengan
presentasi dari Dr. Hasan. Untuk Dr. Hasan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Oke, baik. Apa sudah terlihat? Baik, izin menjelaskan mengenai chapter ke-16 dari JFET-CDK, yaitu mengenai fluid management. Baik, seperti kita ketahui, tubuh kita sendiri ini terdiri dari air dan jaringan. 60% dari tubuh kita ini berupa air. Air dari air sendiri, dari 60% air yang berada di tubuh kita, 40%-nya itu berada di ruang interseluler, dan 20%-nya berada di ekstraseluler. Dari cairan-cairan di ekstraseluler sendiri, 15% berada di ruang interstisial, dan 5%-nya berada di ruang intravaskuler. Nah, berikut adalah hormon-hormon yang mengatur cairan dari tubuh. Yang pertama ada antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini dia menyebabkan peningkatan dari reabsorpsi dari air dan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Kemudian juga ada aldosteron yang menyebabkan peningkatan reabsorpsi dari sodium dan menyebabkan pada pembuluh darahnya menyebabkan vasokonstriksi. Kemudian ada natriuretic peptide yang menyebabkan renal sodium loss, menyebabkan kehilangan sodium pada renal, menyebabkan pelepasan sodium dari renal yang pada pembuluh darah menyebabkan vasodilatasi. Kemudian ada atrial natriuretic peptide, kemudian ada brin natriuretic peptide dan C-type natriuretic peptide yang mana menyebabkan renal dan brain water loss. Kemudian untuk kebutuhan cairan sendiri di sini diukur dengan menggunakan rumus Halliday-Segar di sini, yang mana pada 10 kg berat badan pertama dikalikan 100, ini kebutuhan untuk dalam 24 jam. Untuk 10 kg berat badan pertama dikalikan 100, kemudian 10 kg kedua dikalikan 50, dan 10 kemudian untuk berat badan sisanya dikalikan dengan 20 pada pasien-pasien dengan usia di bawah 60. Untuk pasien di atas 60 dikalikan 15 untuk sisanya. Kemudian di sini ada juga rumus cairan untuk hitungan per jam, yaitu untuk 10 kg berat badan pertama dikalikan 4 mili, kemudian 10 kg berikutnya dikalikan 2 mili, dan untuk kilogram selanjutnya dikalikan dengan 1 mili. Kemudian di sini untuk yang di samping sini ada penambahan jumlah cairan, di mana pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu, misalnya pada pasien dengan kondisi demam, untuk cairannya sendiri bisa ditambah 12,5% untuk peningkatan suhu 1 derajat Celciusnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang berkeringat bisa ditambahkan cairan 10-25%. Kemudian pasien-pasien dengan hiperventilasi bisa diberikan cairan ditambahkan cairan 10-60% dari kebutuhan cairannya. Kemudian untuk di sini sebutkan juga untuk mengetahui volume status dari pasien. Kita dapat melihat dari kriteria-kriteria klinis, yaitu diantaranya ada heart rate, apakah didapatkan peningkatan heart rate yaitu di atas 110. Kemudian dari systolic blood pressure-nya kita lihat apakah tensinya turun di bawah 90. Kemudian ada dry mucosal surface, apakah ada dari mukosanya apakah terlihat tampak kering. Kemudian apakah terdengar crackling heart dari suara ada suara tambahan di paru. Kemudian apa dari kulit bisa kita lihat apakah ada penurunan dari turgor atau adakah tampak edema dari kulit. Kemudian dari CVP-nya bisa dari central venous pressure-nya bisa kita lihat apakah didapatkan penurunan dari CVP di angka 6 kurang dari 6 atau kurang dari 6 sampai 8. Kemudian dari urinnya bisa kita lihat, kemudian dari warna urinnya warnanya jernih atau pucat. Kemudian dari output dari urinnya dilihat apakah kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam. Kemudian dari perubahan berat badan hariannya didapat penurunan atau penambahan dari berat badannya. Kemudian diukur juga untuk input dan output cairannya, yaitu dihitung dalam 8 jam apakah didapatkan penurunan ataukah didapatkan peningkatan dari input atau output kurang dari 500 atau dalam 24 jam kurang dari 1.500.
Kemudian ini istilah-istilah yang sering kita dengar, yaitu yang pertama ada osmolality. Osmolality sendiri ini merupakan ukuran jumlah dari partikel aktif yang secara osmotik yang diukur dalam osmol atau miliosmol per kilogram dari pelarutnya. Kemudian untuk osmolarity sendiri adalah jumlah total atau konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan, baik yang menembus maupun yang tidak menembus dari membran semipermeable. Kemudian ada tonicity. Tonicity sendiri adalah konsentrasi zat terlarut yang tidak melakukan penetrasi ke ruang ekstraseluler dibandingkan dengan konsentrasi zat terlarut yang berada di dalam sel. Nah, ini untuk kebutuhan dari untuk konsentrasi dari komponen-komponen yang terdapat di dalam intra dan ekstraseluler dari cairan. Yang pertama ada sodium. Di dalam intraseluler sendiri ada 5 sampai 15 miliosmol per liter dari sodium, dan di ekstraseluler jumlahnya lebih besar, yaitu 135 sampai 145. Kemudian untuk potasium sendiri, untuk kalium di intraseluler dia ada 140 sampai 150 miliosmol per liter, dan untuk di ekstraseluler sendiri ada 3,5 sampai 5 miliosmol per liter. Kemudian untuk kebutuhan cairan rata-rata per harinya dari komponen-komponen ekstraseluler, yaitu dari sodium sendiri dibutuhkan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 meg per kilogram berat badannya. Untuk potasium bisa dibutuhkan 0,5 sampai 1,3, dan klorid dibutuhkan 1 sampai 1,7 meg per kilogram berat badannya. Untuk kalsium sendiri dibutuhkan 0,2 sampai 0,3 meg per kilogram berat badannya. Kemudian ini konsentrasi dari sodium, kemudian osmolaritasnya dan glukosa pada cairan-cairan intravena. Untuk cairan tubuh normal sendiri, untuk sodiumnya kadar normalnya di angka 142, kemudian untuk osmolaritasnya sekitar 280 sampai 290, dan demikian juga untuk osmolalitinya. Kemudian yang biasa kita gunakan yaitu PZ, cairan NaCl 0,9%, untuk sodiumnya kurang lebih sekitar 154, dan osmolaritasnya sekitar 308, untuk osmolaritasnya 282. Kemudian ini yang juga sering kita gunakan untuk cairan-cairan hipertonis, ada NaCl 3%, yaitu untuk sodiumnya sendiri kurang lebih sekitar 513, dan osmolaritasnya sekitar 1030. Dan untuk osmolaritasnya ada sekitar 921. Nah, kemudian untuk hipovolemi ini pada pasien-pasien dengan kondisi hipotensi, pada pasien-pasien dengan cedera otak, pada pasien-pasien berdasar saraf ini harus dihindari, karena berdasarkan guideline dari Brain Trauma Foundation dikatakan bahwa episode hipotensi, yaitu di mana systolic blood pressure di bawah 90 ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien, dan hipovolemi ini dapat menurunkan curah jantung dan perfusi dari jaringan, menurunkan cardiac output dan perfusi jaringan. Kemudian pada pasien-pasien dengan kondisi hipovolemi, pada mereka ini tidak boleh dilakukan rehidrasi yang terlalu masif karena dapat menyebabkan hiponatremi, kemudian juga bisa menyebabkan edem paru, bisa juga memperberat dari kondisi edema pada pasien tersebut. Nah, berikut ini ditampilkan untuk target atau kebutuhan optimal dan normal pada pasien-pasien yang mengalami hipovolemi. Untuk central venous pressure-nya sendiri normalnya pada angka 0,0 sampai 8 mm Hg dan kondisi optimalnya pada 6 sampai 8 mm Hg. Untuk pulmonary arterial diastolic pressure-nya normalnya pada 6 sampai 16 dan paling optimal pada 12 sampai 16 mm Hg. Kemudian untuk pulmonary capillary wedge pressure-nya normalnya pada 6 sampai 14 dengan kondisi optimalnya pada 10 sampai 14 mm Hg. Kemudian berikut rumus yang digunakan untuk mengukur osmolaritas, yaitu biasanya yang sering kita gunakan untuk mengukur osmolaritas, yaitu 2 dikali Na 2 dikali kadar natrium dikali kadar kalium, kemudian ditambah kadar bun dibagi 2,8, kemudian ditambah glukosa dibagi 18. Nah, ini ada kondisi-kondisi yang mana
di sini sering terjadi pada kasus-kasus dengan gangguan dari kadar sodium, dari kadar natrium. Itu yang sering kita ketahui, ada diabetes insipidus, kemudian ada SADH, sindrom inappropriate cerebral shortcrosting. Nah, pada DI sendiri untuk volume vaskularnya dia didapatkan penurunan dari volume vaskular sama dengan pada cerebral shortcrosting. Kemudian pada SADH sendiri untuk volume vaskularnya didapatkan peningkatan. Kemudian untuk kadar sodiumnya sendiri dari kadar natriumnya pada DI untuk kadar natriumnya didapatkan peningkatan. Sedangkan pada SADH dan CSW sendiri untuk kadar sodiumnya dia menurun, kadar natriumnya menurun. Kemudian untuk sodium pada urin, natrium pada urin, pada DI di sini tidak dapatkan perubahan kadar natrium pada urin. Sedangkan pada SADH dan pada cerebral shortcrosting pada CSW didapatkan peningkatan dari kadar sodium pada urin. Kemudian osmolaritas dari urinnya pada diabetes insipidus didapatkan penurunan dari osmolaritas urinnya, sedangkan pada SADH didapatkan peningkatan dari osmolaritas dari urin. Nah, berikut kondisi-kondisi pada kondisi hiponatremi, ada beberapa state dari hiponatremi. Yang pertama ada isotonik, kemudian hipertonik, dan hipotonik. Isotonik sendiri biasanya pada kondisi dengan hiperproteinemia atau hiperlipidemia. Untuk terapinya sendiri dapat dilakukan penanganan untuk underlying disease-nya, penyebab dari kondisi isotoniknya tersebut. Kemudian untuk hiponatremi dengan pada stage hipertonik biasanya disebabkan oleh kadar peningkatan glukosa atau pada pasien-pasien dengan pemberian mannitol. Untuk penanganannya, untuk treatmentnya dengan penanganan dari underlying dari kelainan tersebut. Kemudian untuk hipotonik pada pasien dengan hiponatremi ada beberapa tipe, yaitu pertama bisa pada dengan kondisi isovolemik, biasanya karena intoksikasi cairan, kemudian pada pasien-pasien dengan kehilangan kalium, kemudian pada pasien-pasien dengan pemberian diuretik atau karbamazepin, kemudian pasien dengan TB, dengan sirosis, dan juga pasien-pasien dengan SADH. Untuk penanganannya itu dengan melakukan restriksi dari cairan. Kemudian pasien-pasien dengan hipotonik yang hipotonik dengan tipe yang hipervolemik, biasanya pada cardiac heart failure, kemudian liver disease pada pasien-pasien dengan TURP. Kemudian untuk penanganannya bisa dilakukan restriksi dari cairan, kemudian dapat diberikan loop diuretik dan bisa diberikan NaCl 3%. Kemudian pada pasien-pasien dengan kondisi hiponatremi yang hipotonik, hipovolemik, biasanya pada pasien dengan CSW, kemudian biasanya untuk penanganannya sendiri bisa dilakukan penambahan cairan, bisa dengan menggunakan NaCl 3%. Kemudian yang selanjutnya SADH. SADH ini yaitu sindrom inappropriate antidiuretic hormone, terjadi karena biasanya disebabkan oleh terjadinya pelepasan antidiuretic hormone tanpa adanya stimulus yang mendasari, ada stimulus fisiologis yang mendasari. Etiologinya berbagai macam, bisa karena tumor, bisa karena gangguan dari saraf pusat, kemudian gangguan dari paru, atau mungkin dengan penggunaan obat-obatan, ada gangguan hematologi, gangguan endokrin, atau gangguan yang lainnya. Untuk mendiagnosisnya, kita bisa evaluasi dari volume intravaskularnya, dapatkan kondisinya normal atau mungkin dapatkan dapatkan peningkatan dari volume intravaskularnya. Kemudian bisa diperiksakan untuk kadar sodiumnya. Jika kadar sodium, kadar natriumnya di bawah 134, nah ini mengarah ke SADH. Kemudian untuk osmolaritasnya juga didapatkan penurunan dari osmolaritas, yaitu kurang dari 280. Kemudian untuk osmolaritas urinnya sendiri didapatkan peningkatan dari osmolaritas urinnya, yaitu di atas 18 mg per liter. Kemudian tidak didapatkan kelainan pada fungsi dari renal, fungsi dari adrenal, dan juga fungsi tiroidnya. Fungsi dari organ-organ tersebut didapatkan masih dalam kondisi normal. Kemudian untuk simptomnya sendiri dari SADH ini biasanya mengikuti, yaitu diantaranya ada gejala-gejala seperti nyeri kepala, kemudian pasien tampak bingung, kemudian letargi, pasien tampak lemas, ada nausea, ada vomiting, mual muntah, kemudian ada muscle cramp, kemudian penurunan dari refleks dari otot, kemudian juga bisa didapatkan kejang.
Kondisi-kondisi tersebut juga bisa mengarah ke kondisi yang lebih berat, yaitu koma atau bahkan bisa menyebabkan ke kondisi kematian. Kemudian selanjutnya cerebral wasting. Cerebral wasting sendiri biasanya menyebabkan hilangnya dikarenakan hilangnya natrium melalui urin karena adanya gangguan di intrakranial yang menyebabkan kondisi hiponatremi dan juga berkurangnya cairan pada ekstraseluler. Untuk penyebab pastinya juga masih belum jelas. Untuk penegakan diagnosisnya sendiri, saya dilihat dari kadar sodiumnya, kadar natriumnya kurang dari 134 mg per liter, kemudian dari osmolaritasnya kurang dari 280, kemudian untuk osmolaritas urinnya didapatkan peningkatan, dan juga pada kadar sodium, kadar natrium dari urinnya sendiri juga meningkat di atas 18 mg per liter. Kemudian dari central venous pressure-nya juga menurun, kemudian pulmonary capillary wedge pressure-nya juga menurun, dan pulmonary artery diastole-nya juga menurun. Kemudian untuk volume dari vaskularnya juga didapatkan penurunan, dan kondisi pasien seperti disebutkan tadi, pasien dengan kondisi hipovolemik, yaitu didapatkan dehidrasi pada pasien. Untuk simptomnya, pada pasien-pasien dengan CSW biasanya didapatkan keluhan seperti nyeri kepala, kemudian pasien tampak bingung, letargi, pasien dengan mual, muntah, dapatkan muscle cramp, kemudian dapatkan penurunan dari tonus otot, kemudian dapatkan kejang, dan juga sama dia akan dapat menyebabkan ke arah koma, bahkan menyebabkan ke arah kematian. Untuk treatmentnya sendiri pada pasien-pasien dengan CSW seharus kita lakukan replacement dari cairannya, yaitu biasanya dengan menggunakan NaCl 3%, kurang lebih dari 10 sampai 50 ml per jam, dan jika adekuat dia bisa ditambahkan dengan tablet garam 2 sampai 3 gram per 2 sampai 3 gram 3 sampai 4 kali per sehari. Kemudian juga bisa digunakan fludrocortison asetat untuk meningkatkan absorpsi dari natriumnya, tapi biasanya itu jarang dibutuhkan. Kemudian CSW juga ini biasanya dia akan berakhir pada next. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi hipernatremi. Kondisi hipernatremi sendiri untuk menegakkan diagnosisnya biasanya dengan didapatkan peningkatan dari urin outputnya, kemudian putus kayaknya. Ya, karena Dr. Hasan terputus, sambil menunggu Dr. Hasan, kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya oleh Dr. Dina. Untuk Dr. Dina sambil menunggu Dr. Hasan kembali, monggo silakan untuk dilanjutkan terkait dengan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan nih, Dokter. Mas, Mbak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan Javed Siddiqui chapter 20. Jadi pertama-tama infeksi intrakranial atau infeksi sistem saraf pusat ini sebenarnya cenderung jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena kita memiliki BBB atau blood-brain barrier dan juga innate immune system. Tapi ketika infeksi ini terjadi, ini akan berdampak pada
pasien tersebut, yaitu morbiditas yang sangat signifikan, terutama jika pasien itu merupakan pasien dengan status imunokompromis. Nah, infeksi sistem saraf pusat tersendiri ini juga bisa dibagi menjadi meningitis, ensefalitis, dan juga abses. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas bakterial meningitis. Bakterial meningitis ini merupakan suatu proses peradangan yang disebabkan oleh invasi bakteri yang melewati dari lapisan pia arachnoid. Meningitis sendiri ini juga bisa disebabkan oleh prosedur medis atau operasi dalam bidang bedah saraf, dan juga bisa juga disebabkan oleh community acquired meningitis. Nah, insidensi dari kasus ini yaitu sekitar 1,38 per 100.000 penduduk, di mana faktor risiko yang paling sering ditemukan pada kasus ini adalah alkoholisme, splenektomi, HIV, diabetes, dan juga pasien-pasien dengan keganasan maupun imunokompromis. Dari kondisi predisposing lainnya yang erat kaitannya dengan terjadinya bakterial meningitis adalah otitis media, mastoiditis, sinusitis, maupun bakteremia dan lainnya. Nah, untuk bakterial meningitis sendiri ini dia paling sering penyebabnya itu bisa kita lihat bahwa dari usianya masing-masing ini memiliki etiologi yang berbeda, di mana usia lebih dari 7 tahun dia ditemukan paling sering adalah Streptococcus pneumonia. Sedangkan kalau misalnya anak-anak yang usianya sangat muda, yaitu di bawah dari 3 bulan, itu adalah grup B Streptococcus atau subnya adalah Agalactae. Sedangkan kalau bayi neonat atau kurang dari 1 bulan, yang paling sering ditemukan adalah Listeria monocytogenes. Untuk bakterial meningitis sendiri, ini dia memiliki presentasi klinis, yaitu berupa nyeri kepala, demam, dan juga bisa ditemukan adanya nuchal rigidity. Di mana ada gejala lainnya, seperti jika peningkatan TIK berupa nausea vomitus, lalu juga defisit neurologis maupun juga penurunan kesadaran dan kejang. Selain itu, kita juga selain melakukan pemeriksaan fisik, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang berupa analisa LCS, di mana kita nantinya dapat menemukan adanya peningkatan dari opening pressure, lalu gambaran dari LCS-nya dia tidak jernih atau keruh, lalu bisa ditemukan dominasi dari neutrofil, serta penurunan kadar gula dan juga peningkatan protein. Nah, tata laksana dari bakterial meningitis ini dia dengan durasinya kurang lebih 10-14 hari tergantung dari respon masing-masing pasiennya. Lalu pasien juga diberikan dexamethasone untuk mengurangi meningeal inflammation-nya. Lalu untuk tata laksananya sendiri, pertama-tama kita bisa memberikan initial treatment berupa antibiotik empirik, yaitu yang diberikan adalah ceftriaxone atau cefotaxime dengan dosisnya 2 gram IV setiap 12 jam. Ataupun jika ada penicillin alergi, dia dapat diberikan dengan vancomycin atau meropenem 2 gram IV setiap 8 jam. Dan juga pada kasus-kasus tertentu lainnya dapat digunakan ampicillin dengan dosis 2 gram setiap 4 jam. Lalu selanjutnya kasus yang kedua adalah osteomyelitis. Nah, osteomyelitis ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan juga gram negatif bacilli. Lalu presentasi klinisnya dapat berupa focal pain atau nyeri pada daerah yang mengalami inflamasi, demam, scalp erythema, swelling, dan juga tenderness. Diagnosisnya ini kita sering menemukan gambaran Pott's puffy tumor pada foto polos kepala. Untuk tata laksananya sendiri yang disarankan adalah kombinasi dari debridement dan juga pemberian antibiotik sesuai hasil kulturnya. Untuk craniectomy pada infected skull dan
kita pasang ulang dengan penggantian dengan akrilik itu disarankan yaitu 6 sampai 12 bulan setelah dilakukan debrideman jika sudah tidak ditemukan gambaran atau klinis infeksi. Selain itu antibiotik yang disarankan adalah vancomycin 1 gram setiap 2 jam ditambah ceftazidime 2 gram Ivilan dan juga setiap 8 jam. Itu merupakan antibiotik yang disarankan pada chapter ini. Lalu kasus yang ketiga adalah subdural emphysema, di mana ini merupakan paling sering merupakan direct extension dari lokal inflamasi yang disebarkan melalui vena-vena diplodiskal. Nah, di kasus ini merupakan 15-20% dari kejadian intracranial infection. Pada anak-anak ini biasanya banyak ditemukan dari atau dipredispos dari kejadian meningitis. Selain itu, kasus ini juga erat kaitannya dengan postoperatif, posttraumatik maupun juga sebelumnya pasien mengalami subdural hematom. Kasus ini memiliki mortalitas rate berupa 10-20%. Untuk subdural emphysema sendiri paling sering ditemukan pada bakteri aerob dan anaerobik berupa Streptococcus species, dan juga keluhan klinisnya dia berupa demam, headache, nuchal rigidity, serta tanda-tanda dari peningkatan intrakranial. Lalu diagnosis yang disarankan ini kita paling baik CT scan atau MRI dengan kontras. Nanti gambaran yang ditemukan adalah adanya akumulasi cairan yang berbentuk crescent shape dan dia dapat menyebabkan efek massa dan juga midline shift. Untuk terapinya dia disarankan adalah craniotomy emergency dan juga bisa diberikan burhole pada pasien-pasien yang dikatakan critically unstable patient. Lalu antibiotik yang disarankan dari buku ini adalah vancomycin 1 gram IV ditambah ceftazidime 2 gram IV setiap 8 jam. Lalu kasus yang berikutnya adalah brain abscess, di mana kasus yang paling sering adalah Streptococcus species, lalu bakteri aerobik dan anaerobik lainnya. Untuk predisposingnya berupa bisa infeksi sekitar, yaitu berupa otitis media, sinusitis, mastoiditis. Untuk clinical presentation-nya kurang lebih serupa, yaitu gejala infeksi dengan disertai adanya tanda dari peningkatan TIK berupa gangguan dari penurunan kesadaran, lalu perubahan visual jika tergantung dari lokasi absesnya itu sendiri. Untuk diagnosisnya kita bisa menemukan marker-marker peningkatan marker infeksi dan juga gambaran dari CT scan atau MRI menunjukkan adanya rim enhancing lesion, yaitu gambaran fokus-fokus lesi yang menyerupai cincin. Nah, kita bagaimana di sini berupa tabel untuk menentukan bagaimana kita menentukan apakah ini indikasi untuk di medikamentosa atau dilakukan pembedahan. Untuk dilakukan medikamentosa itu gambaran lesinya berupa multiple lesion, lesi kurang dari 3 cm, lalu deep lesion dan juga pasien memiliki klinis yang buruk ataupun surgical candidate. Sedangkan kalau yang untuk surgical yang memiliki indikasi surgical, biasanya dia merupakan masanya soliter, lalu dia memberikan efek massa, yaitu ditemukan midline shift lebih dari 0,5 cm dan juga adanya progressive neurological deficit. Untuk antibiotik sendiri yang diberikan disarankan durasinya yaitu 6-12 minggu. Lalu kasus berikutnya adalah viral meningitis, yaitu virus yang disebarkan paling banyak disebabkan oleh secara hematogen, baik melalui infeksi baik respiratori, contohnya adalah measles, mumps, varicella, lalu gastrointestinal maupun oral dan genital mukosa paling banyak adalah herpes simplex. Untuk mendiagnosisnya sendiri, kita bisa menemukan adanya peningkatan opening pressure, lalu gambaran LCS-nya dia biasanya jernih dengan peningkatan white blood cell count-nya, dan neutrophil-nya dia biasanya dia slightly elevated.
Lalu untuk glukosnya itu cenderung normal dan proteinnya dapat ditemukan adanya peningkatan. Untuk tata laksananya sendiri, ini dari viral meningitis ini adalah berupa simptomatik dan juga bisa diberikan dengan acyclovir jika kita curiga ke arah varicella zoster atau herpes virus. Lalu berikutnya viral encephalitis ini serupa, paling sering disebabkan dari chapter ini dikatakan adalah arbovirus yang ditransmisikan oleh gigitan nyamuk. Untuk gejala klinisnya paling sering ditemukan adalah penurunan kesadaran dengan akut febris. Lalu mendiagnosanya juga kita melakukan analisa LCS dan ditemukan gambaran LCS seperti viral meningitis. Lalu yang berikutnya adalah Cryptococcus meningitis. Ini biasanya paling sering ditemukan pada pasien-pasien imunokompromis, terutama jika disertai dengan CD4-nya yang rendah, yaitu di bawah 200. Lalu untuk clinical presentation-nya diketahui bahwa ini memiliki gejala yang cukup panjang, yaitu sekitar 2-3 minggu dari headache, fever, nuchal rigidity, lalu peningkatan tanda-tanda dari peningkatan TIK. Untuk tata laksananya dapat diberikan amphotericin B 0,5 sampai 0,8 kg per hari IV dengan flucytoin dengan 27,5 mg per kilogram setiap 6 jam. Lalu untuk histoplasma meningitis ini merupakan infeksi yang ditransmisikan melalui respiratori dan banyak ditemukan pada imunokompromis pasien. Nah, tata laksananya sama, yaitu diberikan amphotericin B 0,7 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 8 sampai 12 minggu. Lalu yang berikutnya adalah blastomyces dermatidis meningitis. Ini juga sama ditransmisikan melalui infeksi respiratori yang juga banyak ditemukan pada systemic infection atau pasien dengan imunokompromis. Lalu clinical presentation-nya dia berupa demam, batuk, mialgia, artralgia, pleuritic chest pain. Lalu dia diagnosisnya kita melakukan kultur dari sekret pulmonari atau tisu biopsi. Lalu tata laksana yang diberikan itraconazole 200 sampai 400 mg per hari, dan jika klinis pasien buruk dapat diberikan amphotericin B 0,7 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu berikutnya adalah tuberculosis meningitis. Ini predisposing faktornya adalah alcohol abuse, acid drug abuse, atau immunocompromised pasien. Dengan di CSF analisisnya ditemukan adanya limfosit predominan, glukosanya turun dan proteinnya meningkat. Tata laksananya dapat diberikan tata laksana sesuai OAT dengan INH 300, rifampicin 600, etambutol 15 sampai 4 mg per kilogram berat badan per hari, pyrazinamid 20 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu untuk tuberkuloma, di sini juga serupa dengan tuberkulosis, ditemukan pada pasien-pasien dengan imunokompromis, dan tata laksananya dia tergantung dari jenis lesi yang ditemukan berdasarkan imagingnya. Lalu spinal tuberculosis, dia disebut juga sebagai pot disease. Dia biasanya penyakit yang ditemukan pada meningitis atau dia spinal TB, lumbar dan thoracic spine. Untuk clinical presentation-nya banyak ditemukan dengan nyeri punggung, lalu muscle spasme, dan juga gangguan nyerinya biasanya terlokalisir dan disertai dengan dilakukan surgical decompression dan juga insisi dan drainase dari absesnya. Lalu diberikan tata laksana TB selama 1 tahun. Lalu berikutnya adalah cysticercosis. Dia merupakan parasit yang ditransmisikan melalui fekal oral dan banyak ditemukan pada daging babi yang undercooked.
klinisnya paling sering adalah nyeri kepala. Lalu juga disertai dengan nausea, vomitus, seizure, penurunan kesadaran. Tata laksana yang diberikan adalah praziquantel 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu yang terakhir adalah hydrated cheese, itu merupakan jenis cacing yang ditemukan pada carnivorous animal. Nah, ini ditransmisikannya sama fekal oral melalui makanan. Dari gambaran CT ataupun MRI kita bisa menemukan gambaran cheese dengan batas yang tegas tanpa disertai dengan enhancement atau edema di sekitarnya. Untuk medikamentosa yang diberikan berupa albendazole 400 mg 2 kali per hari, atau jika gambarannya berupa massa yang merupakan indikasi dilakukan pembedahan. Lalu berikutnya adalah spinal epidural abscess. Ini gejala paling sering adalah back pain, lalu juga disertai demam dan juga adanya peningkatan dari marker infeksi. Lalu tata laksana yang diberikan dapat diberikan antibiotik 1 gram setiap 12 jam. Lalu jika curiga ke arah TB, itu juga diberikan dengan tata laksana TB, dan juga antibiotik penyertanya adalah cefotaxime 2 gram IV selama 6-8 minggu. Lalu ada Shen infection, di mana Shen infection ini dia meningkatkan risiko kejadian dari kejang dan kematian. Gejala klinisnya dia ditemukan gejala infeksi seperti adanya demam, lalu tanda-tanda peningkatan TIK dan juga bisa sampai penurunan kesadaran. Lalu untuk tata laksananya dapat diberikan empirical antibiotik, vancomycin, dan juga jika dibutuhkan maka dilakukan pembedahan untuk melakukan revission. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Zia. Terima kasih Dr. Dina atas presentasinya. Selanjutnya, karena tadi ada yang terjeda, kita kembalikan kembali kepada Dr. Hasan untuk pembahasannya. Pak Dr. Hasan, dipersilakan. Oke, mohon maaf, tadi terputus, izin melanjutkan mengenai tentang presentasi saya ini, yaitu tadi sampai ke saya tentang hipernatremi. Untuk diagnosis dari hipernatremi sendiri, yaitu dengan kita lihat dari urine output-nya. Dari urine output-nya sendiri, apakah didapatkan peningkatan, yaitu lebih dari 200 ml per jamnya. Kemudian mililiter per jamnya lebih banyak dibandingkan dari input dari cairannya. Kemudian didapatkan kehilangan cairan yang masif, kemudian dan didapatkan juga kehilangan dari sodiumnya. Kemudian dari kadar urinnya juga dari kadar dari sodium urinnya, kemudian dari osmolaritas urinnya juga didapatkan kadarnya menurun, yaitu di kadar 50 sampai 150 miliosmol per liternya. Kemudian dapatkan peningkatan dari osmolaritas dari serum. Untuk terapinya sendiri di sini digunakan penggunaan dari hipertonik salin dengan tujuan untuk mencapai konsentrasi dari sodium yaitu di angka 145 sampai 155 mg per liternya. Kemudian ini tujuannya juga untuk menurunkan dari TIK pasiennya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penggunaan dari hipertonik salin ini akan menghasilkan peningkatan peningkatan volume di intravaskularnya dan akan menurunkan volume cairan di intraseluler.
Kemudian dari simptomnya untuk pasien-pasien dengan hipernatremi yaitu didapatkan pasien dengan confusion, dengan kebingungan, tampak bingung, kemudian juga didapatkan penurunan kesadaran, bisa didapatkan tonic-clonic seizure, kemudian juga sampai didapatkan rhabdomyolysis. Kemudian belum ada evidence yang dapat menyebabkan terjadinya intracranial hemorrhage. Kemudian untuk treatmentnya itu dengan penggunaan desmopressin IV 1-5 mg dalam 8-20 jam atau penggunaan arginin vasopressin intramuskular dan 12,5 mikrogram dan penggunaan desmopressin intranasal 1-5 mg, kemudian dengan penggunaan 12 sampai 20 jam. Oke. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Hasan atas presentasinya, dan Dr. Hasan tadi terkait dengan materinya mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Teddy atas bimbingannya dan juga teman-teman sejawat yang telah hadir dalam Neurotrauma Textbook Reading Marathon pada malam hari ini. Terima kasih untuk Dr. Maulidina dan Dr. Yusriandi yang telah memberikan materi. Cukup sekian, dan semoga Neurotrauma Textbook Reading pada malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup yuk, silakan. Izin Dr. Teddy. Ya, kenapa, Don? Halo dok, izin dok, mau melaporkan dok, ini saya dan Ricky dok yang stase radiologi. Ini juga sama kayak yang Anes, ini minggu kami terakhir dok. Apa ada arahan terkait